Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai sebuah prediksi singkat tentang berapa sajakan nilai market terbaru dari para pemain Blue Lock yang bertanding di dalam Liga Neo Egois. Mulai dari para pemain tim Bastard Munchen, Uber, FC Barca, PSG, dan juga Manchester City. Tidak hanya itu, karena di dalam satu video yang sama ini, kami pun juga akan menginformasikan tentang sebuah bocoran judul terbaru untuk chapter yang ke-240 minggu ini. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai berapa sajakan nilai terbaru dari para pemain tersebut, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Seperti yang kita ketahui, bahwa peringkat 10 besar dari para pemain Blue Lock sebelum pertandingan yang ketiga ini selesai adalah sebagai berikut. Di mana pada peringkat yang ke-10 ditempati oleh satu-satunya striker yang merangkap sebagai seorang kiper di dalam kompetisi Blue Lock, yaitu Gagamaru. Dengan total nilai transfer yang sangat meroket, yaitu sebesar 28 juta yen. Kemudian disusul dengan peringkat yang ke-9-nya, yaitu Yukimiya Kenyu, dengan total nilai gaji tahunan sebesar 29 juta yen. Selanjutnya pada peringkat yang ke-8, ada Hyoma Chigiri dengan total nilai gaji tahunan sebesar 30 juta yen. Dan pada peringkat yang ke-7-nya, masih diduduki oleh Ito Shirin dengan jumlah nilai gaji tahunan sebesar 36 juta yen. Lalu kita lanjut menuju ke peringkat nomor 6, di mana pada posisi ini berhasil ditempati oleh Mika Gereo dengan total nilai gaji tahunan sebesar 40 juta yen. Untuk peringkat yang kelimanya ditempati oleh Kunigami dengan total nilai gaji tahunan sebesar 40 juta yen. Kemudian di peringkat nomor 4 ada Isagi Oichi dengan jumlah nilai gaji tahunan sebesar 50 juta yen. Selanjutnya di peringkat yang nomor 3 ada Meguro Bachira dengan jumlah nilai gaji tahunan sebesar 66 juta yen. Kemudian pada peringkat yang nomor 2 ada Seishiro Nagi dengan jumlah total nilai gaji tahunan sebesar 88 juta yen. Hingga sampailah kita pada peringkat nomor 1 sebagai pemain terhebat sekaligus pemain terkuat yang ada di dalam kompetisi Blue Lock. Siapa lagi kalau bukan King Baro dengan total gaji tahunan sebesar 100 juta yen. Nah, tentu saja semua peringkat di atas pasti seketika akan berubah ketika pertandingan ketiga mereka sudah selesai. Di mana menurut kami akan terjadi pergeseran nilai yang sangat signifikan dari para pemainnya. Namun supaya pembahasannya tidak terlalu panjang, maka pada video kali ini kami pun akan memberikan sebuah prediksi singkat dari posisi 10 besarnya saja. Kita mulai dari peringkat yang ke-10. Di mana pada peringkat yang ke-10 ini kemungkinan besar masih akan ditempati oleh Gagamaru. Mengingat untuk bisa menjadi 11 pemain inti di dalam tim Jepang ketika bertanding di dalam Piala Dunia yang akan segera dilaksanakan dalam waktu 3 bulan lagi, maka para pemain dari Blue Lock wajib berada di dalam peringkat 11 besar. Jadi tidak heran jika pada ranking 10 besar ini Gagamaru berhasil mempertahankan posisinya sebagai peringkat nomor 10. Selanjutnya peringkat yang nomor 9 yaitu Nikoiki. Kemudian peringkat yang nomor 8 yaitu Hyoma Chigiri. Disambung dengan peringkat yang ke-6 yaitu Karasuta Bito. Hingga sampailah kita ke dalam peringkat 5 besar. Di mana menurut kami, pemain yang berada pada posisi ke-5 sampai dengan ke-4 ini pasti tidaklah jauh dari beberapa nama berikut. Yaitu antara Meguro Bachira, Mika Gereo, atau malah Oliver Aiku. Mengingat mereka bertigalah yang menjadi pemain kunci di dalam timnya masing-masing. Di satu sisi, Bachira menjadi pemain kunci di dalam lini depan tim Barcelona. Sedangkan Mika Gereo menjadi pemain kunci pada lini tengah dari tim Man City. Begitu pula dengan Oliver Aiku yang mampu menjadi pemain kunci di dalam lini pertahanan dari tim Uber. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 3. Di mana pada posisi ini, lagi-lagi terdapat beberapa nama besar yang mungkin bisa saja berada pada peringkat tersebut. Di antaranya adalah King Baro atau malah Seishiro Nagi. Alasan kenapa King Baro menjadi nomor 3 bukanlah nomor 1 lagi sangatlah sederhana. Yaitu karena tim Uber sudah berhasil dikalahkan oleh tim Bastard Munchen. Atau dengan kata lain, Isagi sudah berhasil mengalahkan King Baro di dalam duel 1 lawan 1 mereka. Begitu pula dengan Nagi, di mana alasan kenapa Nagi bisa turun 1 peringkat dari posisi sebelumnya yang berada pada peringkat nomor 2 adalah karena tim dari Nagi hanya bisa meraih 1 kali kemenangan saja dari total 4 pertandingan yang saat itu mereka jalani. Yang artinya, walaupun Nagi hebat di dalam permainan individu,
Namun di dalam hal kolektivitas tim, Nagi masih jauh berada di bawah pesaingnya. Nah, sekarang sampailah kita pada peringkat yang nomor 1 dan juga peringkat yang nomor 2-nya. Di mana menurut kami pribadi, pemain dengan peringkat nomor 2 adalah Isagi Uechi dan pemain dengan peringkat nomor 1 adalah Ito Shirin. Di satu sisi, sekuat dan juga sehebat apapun Isagi Uechi, namun dirinya tidak akan pernah dibuat menjadi peringkat nomor 1 sebelum kompetisi ini selesai. Karena jika Isagi sudah berhasil menjadi pemain peringkat nomor 1, maka pertandingan antara tim PSG melawan tim Bayern Munchen akan menjadi kehilangan tujuannya. Sedangkan di sisi lain, alasan kenapa Ito Shirin menjadi nomor 1 sangatlah sederhana, yaitu karena Ito Shirin merupakan rival nomor 1 dari Isagi Uechi, sekaligus satu-satunya pemain yang dianggap sebagai hambatan terberat bagi seorang Isagi. Intinya, rivalitas antara Isagi dan juga Ito Shirin sangatlah luar biasa hebat. Mengingat Rin sendiri memiliki pemikiran yang sama seperti Isagi, di mana ketika Isagi merasa bahwa dirinya masih jauh lebih lemah daripada Ito Shirin, ternyata Rin pun berpikiran yang sama juga. Mengingat sebenarnya Rin lah yang merasa jauh lebih lemah daripada Isagi Uechi. Apalagi faktanya, Isagi sudah lebih dulu diakui oleh Ito Shisae sebagai pemain nomor 1 di seluruh Jepang, bukan Ito Shirin. Jadi tidak heran jika Ito Shirin merasa cemburu kepada Isagi Uechi, serta dia pun juga merasa bahwa Isagi Uechi adalah saingan terberatnya. Selain itu, di dalam pertandingan sebelumnya, ketika bertarung melawan tim City, Rin pun mampu menciptakan hat-trick alias 3 gol berturut-turut di dalam satu pertandingan. Hingga pada akhirnya, PSG pun mampu menang dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-1. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembahasan yang ketiga, sekaligus yang paling penting, yaitu mengenai sebuah prediksi singkat dari chapter terbaru minggu ini. Di mana judul dari chapter 240 tersebut adalah Triple Jump Up. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah melonjak 3 kali lipat atau naik 3 kali lipat. Judul tersebut sebenarnya memiliki banyak sekali arti. Namun jika kita bicara di dalam konteks mengenai gaji para pemainnya, maka bisa saja isi dari chapter 240 minggu ini nantinya akan memperlihatkan tentang berapa sajakah nilai gaji pemain terbaru di dalam kompetisi Liga Neo Egoist, khususnya untuk Isagi Uechi dan juga Ito Shirin. Nah, menurut kami, maksud dari melonjak 3 kali lipat mungkin akan menggambarkan bahwa gaji dari seorang Isagi Uechi yang awalnya hanya berjumlah 50 juta yen saja, nantinya akan naik 3 kali lipat menjadi 150 juta yen. Atau bisa juga judul tersebut ditujukan kepada Ito Shirin, di mana gaji Ito Shirin yang awalnya hanya sebesar 36 juta yen, nantinya akan meningkat 3 kali lipat menjadi 106 juta yen. Tapi masalahnya, jika judul itu ditujukan kepada Ito Shirin, maka hal itu tidak akan merubah apa-apa. Di mana pada peringkat nomor 1-nya, pasti masih akan ditempati oleh Kimbaro yang memiliki total nilai gaji tahunan lebih dari 100 juta yen. Mengingat pada pertandingan sebelumnya, Baro pun berhasil menambah total jumlah golnya menjadi 5 gol. Nah, bagaimana menurut kalian? Berdasarkan judul di atas, maka cerita seperti apa sajakah yang nantinya akan muncul pada chapter 241? Serta gaji dari pemain manakah yang nantinya akan melonjak alias meningkat sebanyak 3 kali lipat? Wow, luar biasa banget ya! Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah jalannya alur cerita lengkap dari chapter yang ke-240, maka nantikan terus ya pembahasan episode barunya pada hari Sabtu sore atau pada hari Minggu sore setiap pukul 4. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!